kasih atas waktunya Mas sudah berkesempatan untuk wawancara. Pertanyaannya cuma sedikit Mas, langsung aja saya mulai ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Zulfadoib. Nah, kalau boleh Mas bisa perkenalan dulu. Ya, nama saya Rojikin Busro ya, Muhammad Rojikin Busro. Dari ITB waktu itu angkatan 2000. Kemudian sekarang di PT Rekayasa Industri sebagai Vice President untuk Business Development Divisi Petrochemical dan Overseas. Dari lulus langsung ke masuk ke PT Rekayasa Industri sampai sekarang, jadi kurang lebih ada sekitar 15 tahun experience. Di project kurang lebih selama 10 tahun ya, ada 10 tahun project, ada 3 kali project yang saya ikutin, kemudian 5 tahun berikutnya masuk ke bisnis gitu. Demikian perkenalan kami. Bisa dideskripsikan atau gambaran tentang pekerjaan yang Mas lakuin saat ini? Oh ya, di business unit ya, di business development, terutama untuk divisi petrochemical dan overseas, itu di kita ada 3 business unit. Yang pertama yang saya itu, yang kedua ada power dan mineral, yang ketiga adalah refinery oil and gas. Fokus di petrochemical dan overseas yang saya tekunin. Di petrochemical itu termasuk di dalamnya ada fertilizer ya, ada pupuk, semua downstream chemical yang dari urea atau amonia base gitu ya, ininya sampai ke NPK, fosfat, DAP, itu semua masuk di dalam grupnya petrochemical atau fertilizer. Kemudian petrochemical sendiri sebenarnya fokus di petrokimia ya. Petrokimia itu adalah termasuk di dalamnya aromatik, non-aromatik juga, ada polietilen, polipropilen, kemudian turunannya ada nafta, LDPE, HDPE, BTX ya, benzen, toluensilin, sampai ke sifatnya plastik ya, sampai ke yang polimer ya, polimerisasi. Itu bisnis di kita yang saya pegang di lokal, di Indonesia ya, pabrik-pabrik yang sifatnya berbasis fertilizer dan petrochemical. Kemudian di overseas sendiri, overseas itu di kita pengembangannya lebih ke arah regional market, terutama Malaysia, Brunei, Australia, itu yang kita yang surround Indonesia dulu, tetangga-tetangga Indonesia. Nanti kalau yang Timur Tengah atau lebih jauh lagi, bahkan itu masih di tahap berikutnya. Kira-kira itu yang saya tekunin. Itu di bisnisnya ya, petrochemical dan overseas-nya. Kalau di bisnisnya ada 4 fase yang kita pegang. Yang pertama tentu project development, bagaimana engage dengan klien sejak awal, memulai meng-create bareng-bareng dengan owner suatu bisnis. Kemudian juga proposal development,
sampai project development dan warranty period ya. Itu yang kita lakukan saat ini. Itu Pak. Panggilannya siapa, Mas? Iya, Mas. Panggilannya siapa? Minzil, Mas. Oh ya, Mas Minjil. Kira-kira begitu. Oh. Terus selanjutnya, Mas, di perusahaannya kan ada tadi jabatannya ada vice president. Jabatan di lain-lainnya bisa dijelasin, Mas? Misalkan waktu baru masuk, kita langsung jabatannya di paling bawah kan? Nah, jabatan paling bawah itu naiknya gimana terus ke atasnya? Oh ya, untuk jenjang karir ya, pertama kali masuk terutama S1, di kami itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur project. Biasanya kalau teman-teman jalur project itu nanti mulai dari awalnya itu project base, langsung terjun ke lapangan ya, terutama pada saat fase pre-commissioning dan commissioning. Umumnya teman-teman saya dulu banyak langsung masuk ke project itu sedang mengerjakan Kaltim Ujang 1B ya waktu itu pada saat dulu commissioning. Angkatan saya 2000. Nah, ada juga yang masuk langsung ke bisnis unit gitu. Seperti saya itu masuk di bisnis unit. Jadi meskipun backgroundnya engineer ya, S1-nya Tekim, itu masuk sebagai istilahnya di sana itu namanya product owner. Product owner itu mempunyai dua tugas utama. Yang pertama adalah sebagai project engineer. Jadi membantu project manager ya untuk mengelola secara project management. Makanya karena masih baru disebutnya project engineer. Yang kedua adalah teknologi spesialis, yaitu memilih-milih atau membanding-bandingkan teknologi yang sudah proven yang paling cocok dipakai untuk jualan. Istilahnya apa ya, sales engineer, atau kalau ke klien sebagai sales engineer, kalau ke licensor itu sebagai teknologi spesialis lah. Nah, ada 2 fungsi itu yang ada di dalam bisnis. Yang tadi project engineer itu harus kuat di koordinasi dan manage orang. Nah, kalau teknik kimia sendiri selain di bisnis unit itu masuknya tadi ke project. Setelah tahu misalkan real ya, sudah tahu real pompa seperti apa desainnya, tahu dulu deh pompanya seperti ini bentuk pompanya, kemudian bentuk valve-nya, bentuk vessel, kolom, cooling tower, gitu-gitu ya. Biasanya tahu bentuk wujud fisiknya, baru setelah itu dia ditarik ke HO sebagai proses engineer. Nah, di situ mulai mendesain basisnya hitungan dan kalkulasi berdasarkan standar. Jadi sehingga diharapkan sudah ada feeling, udah mulai ketika desain itu dia ingat-ingat ininya space-nya seperti ini, kira-kira kalau terlalu besar harus dibuat 2 unit gitu-gitu. Ada sense of engineering-nya sudah mulai jalan lah. Enggak melulu as per calculation atau theoretical gitu. Nah, kalau di engineering itu nanti akan ada 2 jalur. Yang pertama, dia nanti jadi engineering manager suatu saat, atau dia nanti jadi
spesialis atau ahli memang QC ya sebagai quality controlnya. Kalau di tempat saya, karena tadi di bisnis ada project engineer, jadi next-nya itu project manager gitu ya, project manager. Habis itu baru setelah manager ada vice president gitu di atasnya untuk mewakili CEO melakukan beberapa kegiatan gitu. Terus Mas, kalau boleh tahu kenaikan pendapatannya dari awal sampai ke tempat Mas itu berapa Mas? Pendapatan. Kalau di tempat saya dulu kan 2000 itu kan kondisinya pada saat itu berlawanan dengan kondisi di tahun angkatan 80-an ya. Angkatan 80, angkatan 80, 90 itu ketika minyak dan gas masih murah, engineering design itu rate-nya masih di atas ya. Pada saat itu masih di atas, katakanlah dulu di tahun 90 Pertamina itu gajinya 1 juta, kita itu 2 kalinya gitu ya. 2 juta di tahun 90. Nah, kemudian fase booming minyak pada saat itu di era 95 atau katakanlah 98 lah ya, reformasi 98 sampai angkatan saya 2000 itu masih eksplorasi minyak masih banyak, kemudian SK ya, kontraktor asing itu ngasih pendapatan atau benefit yang lebih besar pada saat itu. Yang ramai saat itu ya masih namanya Total pada saat itu. Total INP ya, Exploration IP ya. Nah itu pada saat itu saya juga ditawarin, dia masuk itu sudah 7 juta. Sedangkan di kita di engineering company mau rekin mau di IKPT itu kira-kira di 4 ininya. Fresh graduate. Di tahun 2005 ya. 2005. Atau 2006 kira-kira. Nah, kemudian yaitu biasalah namanya juga kita ada BUMN dan juga lokal ya. Kalau dibandingkan dengan luar perusahaan asing itu kan ya bisa 2 kalinya lah untuk rate-nya. Tapi sustainability-nya dan perasaan untuk memiliki, karena kita sama kayak PNS lah, meskipun kecil tapi dia setidaknya ada saya bekerja buat negara, kamu bekerja buat Belanda gitu kan, company lah ya, orang asing. Nah ketika di 10 tahun berikutnya kondisi sudah mulai berubah lagi ya, minyak udah mulai nggak ada, yang ada sekarang gas, itu pun juga udah susah, apalagi diakuisisi sama Pertamina. Kemudian juga kondisi dari perusahaan minyak itu kan levelnya mentok ya, boleh dikatakan untuk level-level yang vice president ataupun yang direktur itu kan sangat sedikit sekali ya orang pribumi, dan itu wajar lah, memang perusahaan asing gitu. Jadi memang untuk jabatan-jabatan yang strategis dan juga decision maker ini akhirnya ya banyak mentok di
di level tertentu, katakanlah di level manajer. Akibatnya apa? Akibatnya meskipun salary-nya dia kasih sedikit tambah gitu, tapi pekerjaannya akan itu saja gitu. Ketika orang pekerjaannya itu saja, pikirannya juga tidak akan berkembang. Akhirnya bahkan untuk salary sendiri sekarang udah bisa kesalip gitu dengan kita yang di lokal tapi yang sudah di posisi tinggi gitu. Bisa akan equal atau katakanlah malah ke balap gitu. Tapi itu kondisinya kalau boleh dikata ya mungkin lebih dari 15 kalinya masuk lah gitu. Kira-kira peningkatannya selama 15 tahun itu ya, itu yang harus syukuri. Cuman masing-masing orang kan beda ya ini ya. Terus Mas, pesan Mas terhadap perusahaan suka dukanya itu gimana Mas? Ya, perusahaan EPC itu kan kontraktor ya, biasanya adalah kontraktor. Kontraknya besar-besar, modalnya perlu besar, jadi perlu working capital yang cukup besar pula. Akibatnya perusahaan-perusahaan kontraktor seperti kita ya harus terpaksa membuat loan ya, pinjaman. Suka dukanya yaitu dukanya adalah kadang-kadang kita merasa profit kita yang peroleh itu malah jauh lebih sedikit daripada beban bunga yang harus kita bayar. Jadi seolah-olah kita harus bayar, kita buat bank lah istilahnya. Tapi memang hukum ekonominya begitu. Faktanya. Itu dukanya. Sukanya adalah kalau di kontraktor itu dinamis ya. Jadi kalau Mas Minjil mau kerja di Jakarta ya kerja di engineering di belakang meja. Tapi kalau misalkan mau kerja di lapangan di remote ya, terutama di remote Sulawesi atau di Sumatera, Medan, Aceh, Jawa Timur, itu muter aja itu. Bisa seluruh Indonesia dikelilingin dan itu juga nggak lama, nggak seperti teman-teman yang ada di katakanlah di di eksplorasi minyak di Balikpapan ya, dia akan di Balikpapan terus, atau kayak Pertamina di mana dia baliknya juga nggak tahu kapan. Jadi membuat planningnya kan juga susah ya kalau kita nggak tahu ininya. Tapi kalau di kita, kalau bosan di HO mau ke lapangan ya ke lapangan, tapi jelas lapangannya ada waktunya karena proyek itu kan pasti ada selesainya ya. Jadi cuma di lapangan 2 tahun atau setahun itu, tapi jelas gitu. Jadi banyak tantangannya. Sukanya itu dinamis gitu. Tapi dukanya ya kadang-kadang kalau kita lagi ditugasin di luar itu kan 7-1 ya, 7 minggu, 1 minggu ya. Itu ya cutinya memang terasa cepat banget gitu, baru nyampe udah harus itu sih ini dukanya. Mas, kalau gitu terima kasih. Mungkin itu aja Mas. Soalnya emang sedikit pertanyaannya. Makasih Mas atas waktunya. Ya. Itu nanti dibuat laporan apa Mas Minjil? Dibuat video terus kelompok kami kasih pendapat terhadap pekerjaannya. Lalu dikumpul. Itu aja Mas. Okay. Jadi referensi depan untuk
engineer calon-calon. Amin. Oke, Ya Mas. sama-sama ya. Terima kasih waktunya Mas Minjil. Ya Mas. Ya, ya. Salam buat kakaknya. Ya Mas. Saya akhiri Salam. Mas. Ya, oke. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Rohman. Saya akan menjawab memberikan pendapat tentang profesi yang sudah diwawancarai tadi. Pendapat saya sendiri untuk profesi tersebut yaitu business development, terutama di bidang petrochemical overseas itu ya. Menurut saya profesi ini sangat menjamin untuk seorang engineer, karena di profesi ini kita dapat menjalankan dua tugas dalam berbisnis atau sebagai seorang product owner. Ya, tugasnya itu seperti teknologi spesialis, yaitu ya membandingkan teknologi yang paling cocok untuk berjualan seperti yang diterangkan tadi. Ini bisa menjadi hal atau acuan yang bagus agar kita sebagai seorang engineering untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita dalam berteknologi. Oleh karena itu, profesi ini sangat cocok untuk seorang teknik kimia di bidang engineering. Yang pendapat saya yang kedua yaitu dari segi pendapatan, ya, profesi ini memiliki pendapatan yang cukup besar, yaitu gaji yang didapatkan itu kurang lebih ya lebih besar dari gaji yang didapatkan oleh Pertamina, yaitu 2 kali lipat ya. Profesi ini juga mendapatkan benefit atau pendapatan yang lebih dari kontraktor-kontraktor asing. Oleh karena itu, menurut saya profesi ini yaitu ya petrochemical overseas ini merupakan profesi yang sangat menjamin kedepannya untuk engineering. Kemudian untuk profesi yang ingin saya tekuni yaitu sebagai pengusaha atau bisnis, dan juga bisa sebagai influencer ya. Mengapa saya menginginkan profesi tersebut ya, karena pada saat ini kan ya era digital ya, teknologi digital. Jadi influencer sama bisnis itu ya sangat diminati ya. Sangat diminati karena ya banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan ya. Misalnya sebagai influencer itu kita mendapatkan lebih banyak konsumen, dan juga profesi ini tuh cenderung lebih mudah untuk balik modal. Jadi ya untuk modal yang kita keluarkan itu cepat cepat untuk kembali ya. Kemudian itu profesi ini juga sangat menjanjikan ya, seseorang untuk menghasilkan pendapatan yang cukup besar, sehingga kedepannya sebagai seorang teknik kimia atau engineering ya kita bisa lebih memanfaatkan ya, kemampuan kita ya, untuk memilih suatu pekerjaan yang akan kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya mengenai profesi Vice President Business Development, untuk mencapai posisi Vice President itu membutuhkan proses yang sangat lama dan juga susah. Dibutuhkan banyak sekali proyek-proyek yang harus dikerjakan untuk sampai ke posisi tersebut, guna membuktikan kemampuan dari orang tersebut. Dan mengenai pendapatan dari posisi tersebut tergantung kondisi keadaan sekitar, seperti yang dikatakan pada wawancara. Itu tergantung dengan harga minyak dan kontraktor-kontraktor asing. Dan dalam proyek
dibutuhkan itu modal yang sangat besar. Untuk modal tersebut dipakainya pinjaman dari bank, sehingga dari pinjaman tersebut profit yang dihasilkan kurang mencukupi tapi kurang. Dan selain itu karena proyek-proyek tersebut memiliki tempat daerah yang sangat banyak, sehingga proyek harus dikerjakan di berbagai daerah, sehingga kesempatan cuti bisa dikatakan sangat sedikit. Tapi menurut saya pekerjaan ini sangat baik untuk engineer. Di sisi lain, selain mengasah kemampuan, juga mengasah kemampuan sebagai seorang teknik kimia, juga mengasah kemampuan sebagai seorang pembisnis. Sekian. Dan yang selanjutnya yaitu profesi yang ingin saya lakukan dan di mana tempatnya. Profesi yang ingin saya lakukan yaitu menjadi seorang peneliti, karena seorang peneliti itu mampu melakukan penelitian atau pengembangan suatu inovasi produk baru yang berguna bagi bangsa, dan selain itu juga mengembangkan suatu produk agar lebih efisien ke depannya. Dan tempat untuk melakukan hal tersebut yaitu di LIPI, yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hal ini saya mau ke sana dikarenakan lembaga tersebut dikoordinasi langsung oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yaitu Kemenristekdikti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Rugi Mantara, NIM 195221106. Nah, saya ingin menanggapi mengenai profesi dari narasumber yang telah kami wawancara, yaitu Bapak Muhammad Rojikin yang bekerja di PT Rekayasa Industri sebagai Vice President of Business Development di Departemen Petrochemical Overseas. Nah, dengan wawancara ini saya semakin terbuka wawasan saya bahwa sesungguhnya engineer itu gak hanya di lapangan gitu, gak hanya berkutik di proses, langsung terjun gitu, mengoperasikan alat-alat proses gitu kan. Ternyata bisa di balik layar gitu di kantor. Nah, business development ini kan bekerja di bagian tentang pemasaran produk, terus contohnya cara meningkatkan kualitas produk gitu kan, pengembangan produk lah, bisa mungkin mengembangkan produk baru gitu kan. Ya kan, business development ini ya merekayasa seperti itulah, juga strategi perusahaan ke depannya gitu kan. Nah, dari profesi Pak Rojikin ini ya ternyata seru juga gitu business development. Kita nggak di lapangan gitu kan, di balik layar aja di kantor. Jadi ya enak lah gitu kan. Nah, dilihat dari pendapatannya pun menurut saya kita nggak di lapangan gitu kan, di balik layar aja di kantor. Jadi ya enak lah gitu kan. Nah, dilihat dari pendapatannya pun menurut saya ya sangat besar gitu kan. Fresh graduate aja ya sekitar 4 juta pada zaman itu udah besar banget gitu kan. Apalagi sekarang nggak tahu berapa. Ya walaupun tetap harus melewati jabatan-jabatan di bawah sebelum naik gitu jadi vice president. Nah, untuk pekerjaan yang saya inginkan, saya sebenarnya ingin menjadi proses engineer. Nah, proses engineer ini kan bekerja di bidang proses langsung di lapangan gitu, mengoperasikan alat kimia mungkin, maintenance gitu, atau menemukan teknologi yang lebih efisien lah untuk memproduksi produk gitu. Nah, saya ingin di bagian ini. Nah, untuk perusahaannya sebenarnya saya ingin di PT Pupuk Kaltim yang ada di kota kelahiran saya, yaitu Bontang, Kalimantan Timur. Nah, PT Pupuk Kaltim ini memproduksi pupuk dari NPK, urea, juga amonia juga. Nah,
Terus saya juga sebenarnya ingin langsung di bagian petrokimia gitu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafin Yuniswara dengan NIM 19521145. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai video wawancara yang dilakukan oleh teman saya Mijil Fadloil dengan saudara Muhammad Rojikin Gusro yang bekerja di PT Rekayasa Industri dari fresh graduate yang berkuliah atau alumni dari ITB angkatan 2005 yang menjabat sebagai Vice President of Business Development di divisi Petrochemical and Overseas. Pendapat saya mengenai profesi saudara Rojikin Gusro itu sangat menjanjikan, lalu juga memiliki dan menghasilkan banyak sekali pengalaman dalam pekerjaan teknik ya. Karena di sini banyak sekali cabang-cabang yang bisa dilakukan di divisi Petrochemical and Overseas ini, terutama di bagian bisnis. Seperti yang disebutkan tadi, di PT Rekayasa Industri ini terdapat 3 bisnis unit, yaitu ada Petrochemical and Overseas sendiri yang ditekuni atau sedang dilakukan oleh saudara Rojikin Gusro. Lalu yang kedua ada Power and Mineral, yang ketiga ada Refinery Oil and Gas. Untuk bidang dari saudara Muhammad Rojikin Gusro ini ada fertilizer, yaitu yang mengenai pupuk, amoniak, urea, dan NPK fosfat dan lain-lain. Lalu ada di petrokimianya ada aromatik, non aromatik, dan polietilen dan polipropilen. Lalu juga di overseas ada regional market. Nah, menurut saya profesi yang sedang dimiliki oleh Muhammad Rojikin Gusro ini sangat menjanjikan bagi para chemical engineer ya, karena di sini memiliki banyak sekali bidang yang bisa ditekuni atau dilakukan atau dimiliki. Lalu juga dari segi bagaimana kehidupan sehari-hari juga yang diolah atau yang sedang diperjualbelikan, dibisniskan itu merupakan kebutuhan sehari-hari juga. Lalu juga dari segi pendapatan yang seperti dikatakan oleh saudara Muhammad Rojikin Gusro itu, kita memiliki pendapatan yang sangat menjanjikan, sangat mumpuni dalam mencukupi kebutuhan hidup setelahnya. Karena dari fresh graduate pun gaji yang dimiliki oleh Muhammad Rojikin Gusro itu sudah lumayan pada zamannya, apalagi apa yang seperti dikatakan beliau bahwa dia sudah berprofesi di PT Rekayasa Industri ini selama 15 tahun dari fresh graduate, yang mana ia sudah melewati banyak sekali pengalaman-pengalaman atau proyek-proyek yang seperti dikatakan oleh beliau. Lalu juga dari saya yang memiliki keinginan, profesi yang ingin saya tekuni itu adalah sebagai engineer ataupun juga sebagai quality control. Kenapa? Karena dengan kita seperti di proses engineer itu, kita bisa melakukan atau menggunakan alat-alat proses yang disediakan oleh pabrik tergantung dari bidangnya. Kemudian dari quality control juga kita bisa mengasah atau lebih memperdalam lagi, memiliki banyak pengalaman lagi di bidang teoritis kemungkinan besar. Kenapa? Karena saya bertujuan untuk langkah selanjutnya atau mungkin langkah yang ingin saya tempuh pada akhirnya adalah menjalani bisnis dalam membuat produk dan menjualkan produk-produk kimia
baik itu tentang otomotif, kecantikan, makanan, atau kebutuhan sehari-hari yang bisa diolah oleh chemical engineer. Eh, Begitupun untuk mencapai itu juga saya juga memiliki impian untuk bekerja di perusahaan-perusahaan chemical engineer ternama di Indonesia, terutama salah satu perusahaan BUMN yang sangat menjanjikan, yang ibaratnya pelopor bagi bangsa ini, yaitu Pertamina. Karena di Pertamina memiliki nama, dan juga karena nama tersebut pasti juga kita bisa memiliki pengalaman yang hebat-hebat jika kita pernah bekerja di sana. Dan kemudian profesi yang ditawarkan oleh PT Pertamina ini sangat beragam, karena saya mendapat informasi itu dari kakak saya yang sudah melangkah duluan, sudah di Pertamina. Dan setelah kakak saya masuk di Pertamina, saya lebih bersemangat lagi untuk masuk di PT Pertamina, baik itu mau di quality control atau proses engineer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arif Akbar. NIM saya 1952 1098. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai profesi dari narasumber kami, yaitu Bapak Muhammad Rojikin yang bekerja sebagai Vice President di Departemen Bisnis di Departemen Petrokimikal di PT Rekayasa Industri. Menurut saya, untuk gaji atau pendapatan fresh graduate pada tahun 2000-an, yaitu sebesar 4 juta rupiah, itu merupakan pendapatan yang sudah sangat besar. Dari Google atau sumber yang saya cari, lalu saya juga baru tahu bahwa untuk lulusan teknik kimia itu juga dapat bekerja di dalam ruangan, bukan hanya bekerja di lapangan saja, seperti yang diambil atau dilakukan oleh Bapak Muhammad Rojikin. Bapak Muhammad Rojikin mengambil pilihan, yaitu bisnis unit, yang jelas-jelas itu merupakan pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan. Lalu saya juga baru tahu bahwa untuk step by step bagaimana seseorang lulusan teknik kimia dapat mendapatkan jabatan Vice President pada suatu perusahaan, yang dijelaskan tadi oleh Bapak Muhammad Rojikin. Saya juga baru tahu bahwa untuk industri juga ada perpindahan lokasi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rojikin tadi. Misalnya pas fresh graduate Anda ambil di Jatim, rupanya Anda juga bisa bekerja di misalnya Sulawesi Selatan, Kalimantan. Rupanya pada PT Rekayasa Industri ini rupanya dinamis, bukan hanya bekerja pada satu tempat saja, seperti contoh Pertamina. Misalnya Pertaminanya ada di Kalteng, ya kerjanya di Kalteng aja. Lalu profesi yang saya inginkan yaitu direktur. Tapi setelah saya lulus, profesi yang saya inginkan pertama kali saya ambil yaitu project engineer. Kenapa project engineer? Karena saya ingin mengetahui bagaimana lapangan sebuah perusahaan berjalan, lingkungannya gimana, pengolahannya gimana, lalu relasi antar industri gimana, pemasaran gimana. Nah, aspek-aspek itu yang dapat saya pelajari dengan baik, sehingga saya mampu menggunakan pembelajaran tersebut untuk menjadikan modal saya menjadi direktur sebuah perusahaan. Saya ingin mengambil di Pertamina. Kenapa di Pertamina? Karena saya ingin mengabdi kepada negara saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.